bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epidia Inela dari Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Banda Neira. Di sini saya diberikan tugas mata kuliah ekonomi makro, yang dimana tugas tersebut saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama itu tentang pengeluaran agregat, yang kedua yaitu tentang pasar uang dan kebijakan moneter atau model LM. Jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskannya dan teman-teman bisa lihat slide yang saya akan tampilkan di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yang dimana materi yang pertama itu tentang pengeluaran agregat. Jadi pengeluaran agregat adalah total pengeluaran yang direncanakan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Ini merupakan jumlah dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, dan juga sektor luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri. Adapun komponen pengeluaran agregat. Jadi pengeluaran agregat ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu konsumsi, yang dimana konsumsi adalah pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa seperti makanan, pakaian, transportasi, dan hiburan. Yang kedua yaitu tentang investasi, yang dimana pengeluaran oleh pemerintah untuk barang modal baru seperti mesin, peralatan, bangunan, dan persediaan. Yang ketiga yaitu tentang tabungan, yang dimana tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan untuk konsumsi saat ini, melainkan disimpan atau diinvestasikan untuk digunakan di masa depan. Jadi, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan, yang kedua suku bunga, yang ketiga ekspektasi inflasi, yang keempat usia, yang kelima preferensi risiko, yang keenam yaitu ada kebijakan. Dari materi-materi tersebut, adapun kesimpulan, yang dimana pengeluaran agregat adalah konsep kunci untuk memahami fluktuasi ekonomi jangka pendek dan peran kebijakan pemerintah dalam perbaikan perekonomian. Memahami dinamika komponen-komponen AE, efek multiplier, dan peran ekspektasi sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Meskipun model AE memiliki keterbatasan, ia tetap menjadi alat yang berharga untuk menganalisis dan memprediksi kinerja ekonomi. Baik, jadi kita lanjut ke materi yang kedua, yang dimana materi kedua ini tentang pasar uang dan kebijakan moneter atau model LM. Dengan latar belakangnya yaitu pasar uang menjadi wadah utama bagi pelaksanaan kebijakan moneter. Di pasar uang terjadi interaksi antara permintaan uang oleh masyarakat dengan penawaran uang yang dikendalikan oleh bank sentral. Keseimbangan antara keduanya menentukan tingkat suku bunga, yang selanjutnya mempengaruhi konsumsi, investasi, dan juga output nasional. A. Teori permintaan uang. Permintaan uang adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang sebagian dari kekayaan dalam bentuk uang tunai atau saldo kas. Uang dipegang karena memberikan likuiditas dan kemudahan dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-hari. Permintaan uang
tidak berarti keinginan untuk memiliki uang demi uang itu sendiri, tetapi untuk fungsi-fungsi yang melekat padanya seperti alat tukar, penyimpanan nilai, dan satuan hitung. Adapun tujuan atau motif masyarakat untuk memegang uang. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Jadi ada juga jenis-jenis teori permintaan uang. Ada teori klasik. Tokoh klasik berpendapat bahwa uang hanya digunakan untuk keperluan transaksi. Jumlah uang yang diminta berbanding lurus dengan tingkat harga dan pendapatan nominal. 3. Bentuk kurva permintaan uang. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Sentral di Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar, suku bunga, dan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan harga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Adapun tujuan kebijakan moneter. Tujuan yang pertama yaitu 1. Menjaga stabilitas harga. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Dan yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menciptakan iklim keuangan yang sehat dan stabil. C. Adapun kurva LM. Kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang, yaitu kombinasi antara tingkat bunga dan pendapatan nasional yang membuat permintaan uang sama dengan penawaran uang. Istilah LM ini teman-teman bisa lihat yang saya tampilkan di slide. Bentuk dan kemiringan kurva LM. Kurva LM berbentuk naik dari kiri ke bawah kanan atas, yang artinya ketika pendapatan nasional meningkat, maka permintaan uangnya meningkat. Untuk menjaga keseimbangan pasar uang, maka tingkat bunganya juga harus naik. Alasannya itu teman-teman bisa lihat pada slide yang saya tampilkan di layar. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kurva LM. 1. Kebijakan moneter. Yang kedua, preferensi likuiditas. C. Adapun hubungan LM dengan model IS. Dalam model analisis IS sampai LM, kurva LM digunakan untuk menggambarkan keseimbangan pasar uang. Sedangkan kurva IS menggambarkan keseimbangan pasar barang. D. Ilustrasi grafik kurva LM. Jadi, dari materi pasar uang dan kebijakan moneter, kita bisa menyimpulkan bahwa pasar uang berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian melalui peraturan jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia bertujuan mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kurva LM menggambarkan keseimbangan di pasar uang, di mana perubahan jumlah uang beredar akan memengaruhi suku bunga dan pendapatan nasional. Dengan kebijakan moneter yang tepat, stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dijaga. Jadi teman-teman, materi kita sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.